Guys, ini parah banget. Fadlizon di wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube IDN Times 9 Juni 2025 ngomong kalau nggak ada bukti tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan massal di peristiwa Mei 1998. Ia bahkan menyebut kalau cerita soal pemerkosaan massal itu cuma rumor dan nggak pernah tercatat dalam buku sejarah resmi. Nah, pernyataan ini bukan sekedar pendapat pribadi yang kontroversial. Ini adalah bentuk penyangkalan terhadap penderitaan para korban. Dan lebih jauh lagi, merupakan usaha untuk menghapus luka sejarah bangsa dari ingatan bersama. Dalam dunia politik, sejarah sering dijadikan alat pencitraan, disunting, dipoles, dan dibentuk sesuai kepentingan penguasa. Tapi ada sebuah kitab yang memuat kisah umat Allah selama ribuan tahun gak pernah takut mencatat dosa, aib, dan kehancuran bangsanya sendiri. Bahkan peristiwa paling gelap seperti pemerkosaan massal terhadap seorang perempuan di Gibea oleh warga Israel sendiri, Hakim-Hakim pasal 19, dituliskan dengan gamblang. Ini bukan karena buku itu menikmati kekerasan, tapi karena kebenaran gak boleh ditutupi. Bahkan Daud, raja terbesar Israel, dicatat sebagai pelaku pelecehan terhadap Batseba dan membunuh suaminya, Uria. Gak ada sensor, gak ada pemutihan sejarah, karena Allah lebih memilih bangsa yang jujur mengakui lukanya daripada bangsa yang bersolek dengan kebohongan nasional. Pernyataan Fadlizon ini mencerminkan pola lama yang terus diulang. Jika luka nggak bisa dibuktikan di pengadilan, maka ia dianggap nggak pernah ada. Fatal ini. Tapi justru disitulah kekejaman kedua terjadi. Para korban yang sudah hancur hati dan batinnya, kini dilukai lagi karena kisah mereka dianggap cuma isapan jempol. Yang dipertaruhkan di sini bukan data, tapi integritas moral. Saat seorang pejabat meremehkan jeritan para korban dengan menyebutnya rumor, ia sedang mengubur fakta sejarah. Dia sedang menunjukkan sikap munafik, lebih peduli terlihat baik di mata publik daripada mengakui dosa yang pernah terjadi. Gereja harus bersuara. Kita nggak dipanggil untuk menjadi penjaga reputasi negara atau untuk sekedar menikmati kenyamanan di gereja, tapi penjaga kebenaran Kristus. Jika Alkitab saja berani mencatat semua kebusukan sejarah bangsanya, maka kenapa kita tunduk pada narasi yang dibersihkan demi kenyamanan politik? Yesus berkata di Lukas 8 ayat 17, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Maka hari ini ketika ada yang berusaha menyembunyikan fakta kekerasan terhadap perempuan dengan dalih tidak terbukti, kita harus berdiri. Sebab bangsa yang tidak mengakui lukanya akan terus mengulang dosanya. Dan gereja yang bungkam terhadap ketidakadilan adalah gereja yang mengkhianati salib. Sejarah gak butuh ditulis ulang. Ia hanya butuh dibacakan dengan jujur dan ditanggapi dengan pertobatan. Amin.